Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Dan pemirsa, bagaimana agar umat tetap dapat beribadah namun terhindar dari corona dan tidak merugikan orang lain? Sudah bergabung bersama kami Ustadz Das'ad Latif. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sejauh ini beribadah dari rumah adalah hal yang sangat dianjurkan untuk saat ini di masa penyebaran virus corona. Bagaimana agar, apalagi ini mendekati bulan Ramadan ya Ustadz ya, bagaimana agar umat muslim ini tetap merasakan kesyahduan ataupun kehusyuan dalam beribadah meski tidak harus di masjid. Ya, alhamdulillah. Inilah nikmatnya kita punya Allah, boleh ditemui kapan dan di mana saja. Idealnya memang kita beribadah, sholat jamaah, Jumat, taraweh di masjid. Itu kalau ideal dan tidak ada masalah. Tapi ketika keadaan darurat, daruriyah namanya, maka anjuran yang tadinya berjamaah di masjid, lalu keluar fatwa majelis ulama, dan keluar himbauan pemerintah, juga maklumat Kapolri untuk menghindari tempat keramaian, maka ibadah bukan kita hilangkan, tapi kita pindahkan dari masjid ke rumah. Dan sesungguhnya itu tidak mengurangi nilai kehusuan kita dalam beribadah. Dalam syariat Islam, ada yang disebut maqasid syariah. Tujuan dihadirkannya hukum. Dari maqasid syariah itu ada 5 tujuan hadirnya hukum. Dan yang pertama dan utama, nomor 1 ya, adalah hifsun nafas, memelihara jiwa. Maknanya adalah hukum haram bisa menjadi halal ketika itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Dan wabah ini adalah sesuatu yang darurat. Ya, sehingga kita harus mengikuti anjuran dari peneliti, dalam hal ini WHO, untuk menghindari keramaian, jaga jarak. Lalu diperkuat sebagai umat beragama, kita mengikuti fatwa majelis ulama. Jadi tidak ada kerugian, tidak ada dosa yang dilakukan ketika kita tidak beribadah di masjid, tapi kita pindahkan ke rumah. Wabah ini sebenarnya pernah terjadi di tahun ke-18 Hijriah. Zaman itu yang menjadi Amirul Mukminin, presiden lah kalau negara kita sekarang, adalah Umar bin Khattab. Pada saat itu wabah menjalar. Ya, wabah itu, mohon maaf, penyakit kusta kalau kita sekarang. Nah, Umar bin Khattab menuju ke Syam, yang Palestina sekarang. Ketika mau sampai ke Syam, Palestina, lalu beliau mendapat informasi bahwa di Palestina terjadi wabah. Banyak umat muslimin yang meninggal karena wabah ini. Lalu Umar bin Khattab berhenti sejenak, lalu berdiskusi dan menyampaikan pernyataan, kalau kira-kira kalau sekarang kan dulu tidak ada SMS, tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon. Ya, surat kepada gubernur waktu itu, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Lalu Abu Ubaidah setelah menerima surat dari Umar bin Khattab bahwa tidak akan masuk ke Syam, Abu Ubaidah berkata, apakah engkau menghindari takdir Allah? Lalu ketika mendengar jawaban itu, salah seorang sahabat Nabi lalu mengeluarkan hadis yang sudah lama kita kenal selama wabah ini adalah, ya, apabila engkau ada wabah di satu daerah, satu kampung, satu negara, satu tempat, maka orang yang ada di dalam itu jangan keluar dari tempat itu, dan orang yang ada di luar dari daerah wabah itu jangan masuk. Inilah yang mungkin bahasa kerennya lockdown. Baik, Ustadz. Itu sudah ada pada zaman Nabi. Maka lalu Umar bin Khattab mengatakan saya tidak akan masuk ke daerah itu karena ada hadis Nabi. Ya. Lalu disampaikanlah oleh sahabat. Abu Ubaidah masih protes. Kenapa? Ini takdir Allah. Lalu Umar memberikan ilustrasi yang sangat arif dan sangat masuk akal. Ada seorang pengembala. Ya, pengembala. Satu ladang yang tandus, satu ladang yang subur. Sama-sama takdir Allah. Maka orang yang beriman, gembalanya, dia tidak akan bawa ke ladang yang tandus, tapi dia akan membawa ke ladang yang subur. Ini juga takdir Allah. Maka kita umat Islam saat ini sekarang, sebaiknya hindari tabligh akbar, hindari ceramah-ceramah berkumpul dengan orang banyak, dan jangan lagi ada kata-kata
masa kau lebih takut corona daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak seperti ini pemahaman. Ini kedengaran sangat manis tapi menyesatkan. Baik, Ustadz, itikaf di masjid adalah salah satu keutamaan di bulan Ramadan. Apa himbauan untuk masyarakat? Apa himbauan untuk masyarakat yang masih tetap ingin beritikaf di masjid selama bulan Ramadan tahun ini, Ustadz? Ini juga soal itikaf, ini kan terjadi selisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus di masjid, ada juga yang mengatakan di rumah. Tapi pada intinya itikaf adalah merenung diri. Maukah di masjid, mau di rumah, terserah. Tapi kalau saya akan mengikuti fatwa Majelis Ulama. Saya posisi pada dua posisi. Sebagai warga negara. Yang kedua sebagai umat Islam. Sebagai warga negara saya ikuti anjuran pemerintah. Sebagai umat Islam saya mengikuti Majelis Ulama. Majelis Ulama ini sudah mengeluarkan fatwa. Maka saya akan beritikaf di rumah. Tidak berarti mengurangi nilai keutamaan dan kehusuan. Di rumah kita bisa ajak tarawih anak istri, kita bisa itikaf bersama keluarga, yang selama ini barangkali tidak kita lakukan bertahun-tahun, maka setelah ada wabah ini sisi positifnya kita lebih banyak di rumah. Baik. Saya menganjurkan kepada teman-teman, kepada aktivis dakwah, kepada para organisasi Islam, mari gencarkan sosialisasi untuk tinggal saja di rumah. Karena data dan fakta menginformasikan bahwa di tempat-tempat keramaian inilah sangat potensial menularkan penyakit. Dan berita yang kita simak tadi, orang-orang yang pulang dari Ijtima Ulama se-Asia, itu kan akhirnya membawa virus ke kampungnya masing-masing. Apa boleh buat sudah terjadi, maka jangan lagi terulang. Hanya keledai yang bodoh yang bisa mengulang kesalahan yang sama. Baik, Ustadz Dasat, ada satu lagi keutamaan dari Lebaran atau Idul Fitri adalah makna silaturahmi yang terkandung di dalamnya. Untuk tahun ini, bolehkah kalau silaturahmi hanya dilakukan sebatas melalui telepon ataupun video call? Mohon maaf, lahir batinnya pun hanya melalui video call, Ustadz? Ya, saya kira begini Mbak, kembali lagi awal pembicaraan saya tadi, bahwa semua yang kita lakukan ini karena kan darurat. Kalau keadaannya normal, ya janganlah kita bertelepon-teleponan bersilaturahmi. Lebih utama kita datang ke rumah. Tapi karena ini darurat, ada virus yang cantik sekali namanya, COVID-19, Corona. Keren sekali namanya, tapi sangat menakutkan. Maka kita cukup bersilaturahmi dengan telepon. Alhamdulillah bisa Zoom, bisa dengan skala produk-produk teknologi telekomunikasi yang ada, kita gunakan. Saudaraku, percayalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu cobaan, musibah kepada hambanya, kecuali pasti mampu memikulnya. Dan alhamdulillah, pasti Allah berikan kemampuan untuk menghadapi ini. Pasti Allah memberikan ilmu. Di mana Allah sudah jelaskan juga dalam Al-Quran, wa man yusri yusra. Bersama dengan kesusahan ada beberapa kemudahan. Cuma pertanyaannya, kapan ini masalah selesai? Badai pasti berlalu, pasti. Tidak ada badai yang selama-lamanya. Cobaan pasti ada akhirnya. Tapi pertanyaannya, kapan berakhirnya ini cobaan? Kapan berakhirnya? Tergantung ketaatan kita, kedisiplinan kita untuk tinggal di rumah dan kurangi berkeliaran di rumah. Di luar. Kalau semakin berkeliaran, semakin tidak disiplin untuk tinggal di rumah, maka musibah ini panjang dan akan menyita segala perhatian kita. Dan tentu itu tidak kita inginkan. Saya kira tidak ada pilihan lain kecuali kita menaati perintah para ahli medik, untuk tinggal di rumah, bekerjalah di rumah, beribadah di rumah, lalu pola hidup sehat, keluar kalau harus keluar karena ada darurat, maka kita pakai masker dan setiap saat cuci tangan. Baik, terima kasih Ustadz Dasat Latif telah berbagi bersama kami di iNews Sore.